Every finger where are you? Here I am, here I am. How do you do? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, hari ini aku mau bahas question and answer again. Kali ini tentang tabungan berjangka anak. Jadi sebelumnya aku ngepost ke IG storyku tentang aku buka rekening BRI. Ada 7 rekening, 6 rekening. TK kecil, TK besar, SD, SMP, SMA, kuliah 6. Jadi alasan aku buat ini bukan karena ya untuk tabungan sekolah anakku. Terus banyak yang nanya di IG gitu kan, tuh kayak mana caranya, sharing dong, itu rekeningnya bisa masing-masing gitu ya, apa nama produknya gitu, nanti bikin ke banknya apa, berapa biaya administrasinya, wow macem lah ya kan pertanyaan kayak gitu. Karena capek aku ngetik satu-satu, jadi awalnya aku udah balas satu orang, terus datang lagi orang lain nanya, udah terus ada yang minta dibikinin jadi konten, so this is it. Aku mau jawab langsung aja ya. Iya benar, ini tabungan berjangka untuk sekolahnya anakku si Kriwil tadi yang barusan, supaya rambutku nggak keriting nanti pas bayar biaya pendaftaran sekolah anak. Ya kan kita tahu biaya pendaftaran sekolah anak itu kan mahal gitu, ya nggak apa-apa lah kita cicil dari sekarang gitu. Aku kenapa bikin dari TK kecil, misalnya lah dulu TK kecil itu, aku kan sekarang 2 tahun ya, saya masuk TK kecil umur 5 tahun. Kalau misalnya pun aku buat dia 100.000 sebulan, simulasinya seperti ini, maka aku bakal narik duit 3.600.000 kan gitu. Ya nggak apa-apa lah, nambahin. Kalau nanti misalnya uangku ada buat bayar pendaftaran, nah udah ada tambah-tambahnya 3.600.000. Duitku juga, bukan duit orang gitu. Kenapa mesti kayak gini? Karena yang menurutku mending dicicil ya. Anakku tuh masih 2 tahun guys, masih bayi, tapi aku udah mikirin uang TK sampai kuliah. Dan anakku masih 1, gimana kalau anakku 2 gitu. Jadi pikiranku lebih panjang lagi gitu. Kalau nanti anakku udah 2, ya berarti masing-masing punya tabungannya sendiri sampai kuliah. Tujuannya apa? Biar gak berat aja orang tuanya gitu. Misalnya kita misalnya dulu TK kecil aja aku dapat 3.600.000 hasil tabunganku sendiri. Nanti misalnya mau bayar pendaftarannya kan aku tinggal nambahin lagi gitu. Ini misalnya ini simulasi 100.000, kalau simulasi 200.000 ya angkanya pasti lebih besar gitu. Terus ada yang kakak juga yang komen, katanya lebih menyarankan kalau untuk jangka panjang yang kayak kuliah itu uangnya dimasukkan ke reksadana atau investasi saham atau ke deposito. Kalau deposito itu sama kok kak, sama tabungan berjangka, sama-sama kecil hubungannya. Kalau saham bisa jadi pilihan, cuma kalau nggak mahir gimana? Kalau dia emak-emak kampung kayak mana yang nggak ngerti lah kayak gitu kan gimana? Terus kalau untuk ditaruh ke emas, ya itu dia masalahnya, belum tentu semua orang itu bisa nabung buat beli emas. Uangnya kumpul terus nanti belanja online shop habis kayak gitu. Ini untuk kayak ya simpanan kecil-kecil lah gitu, kayak kita ya beli skincare aja bisa 500.000 gitu ya. Beli makan aja, kita makan aja ke mall, kita bisa ngabisin makan satu orang 50.000. Beli Jeko lah contohnya, Jeko 80.000 guys. Nah, kalau kita nabung 100.000 aja sebulan sampai dia kuliah itu udah dapat duit sekitar 19.200.000. Coba lah nanti pas dia kuliah mau bayar lah nanti pendaftarannya kuliah, misalnya di mana lah dia kuliah gitu kan. Misalnya dulu uang harga nilai rupiah umur di 16 tahun kemudian itu udah naik gitu ya, tak masalah lah, yang penting kita punya tabungan gitu. Ini kan pilihan gitu, aku tidak bilang kalau harus kayak gini, enggak. Jadi setiap ibu atau setiap orang tua itu punya hak untuk menentukan cara untuk menabung. Kalau mau nabung, kalau nggak mau nabung karena kalian anak sultan darah gitu, nggak masalah. Kalau kalian yakin uangnya mau kalian titipkan ke asuransi, terserah. Tapi kalau aku enggak gitu. Kalau aku ya lebih memilih caraku seperti ini, dan karena banyak yang nanya aku jelasin gitu. Oke guys, jadi aku mau jelasin produk BRI-nya. Ini bukan aku jualan produk BRI ya, karena aku bukan orang BRI. Aku kebetulan pakai BRI. Memang dulu aku kerja di BRI, tapi nggak ada hubungannya lah gitu.
enggaknya aku dibayar BRI gitu, enggak. Kalau mau kalian pakai produk bank lain kayak BNI namanya Tapenas, tapi aku nggak tahu rincian-rinciannya gitu loh. Ini karena aku pernah kerja di sana, jadi aku ya masih ingat-ingat dikit. Ya udah pasangnya ke sini. Nah, jadi aku buka 6 buku tabungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, masing-masing buku tabungannya itu udah ditulis sama temanku yang kerja di sana berapa bulan biar nggak silap gitu. Nah, di BRI itu dia ada tabungan berjangka. Tabungan berjangka ini sistemnya auto debit dari rekening induk gitu. Nah, ada yang namanya Simpedes Impian. Kalau Simpedes Impian itu kita harus pakai rekening Simpedes. Kalau kalian punya rekening Simpedes, kalian nggak perlu buka rekening induk lainnya gitu. Jadi dari situ nanti langsung di auto debit ke rekening Simpedes Impian kalian. Nah, jangka waktunya itu dimulai dari setahun sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Aku kurang tahu juga berapa tahun ya, misalnya jangka waktu yang ditentukan. Kalian tanya aja sama orang banknya ya, karena aku lupa. Tapi aku buka rekening sampai 19 tahun masih bisa. Berarti mungkin di atasnya kali ya, nggak tahu lah ya. Terus selain Simpedes Impian ada namanya Britama Rencana. Nah, bedanya Britama Rencana ini dia di auto debit dari rekening Britama biasa. Sama dari setahun sampai berapa tahun aku nggak tahu, tapi mungkin di atas 20 tahun kali ya. Sama aja kayak Simpedes Impian, cuma bedanya Britama Rencana itu produk Britama dan dia tidak ada buku tabungannya. Itu aku kurang cocok di hatiku karena menurutku harus ada buku tabungannya biar bisa dicek duitnya gitu. Jangka panjang nggak ada bukti fisiknya, hilang macam mana? Susah ya. Kalau cuma setahun 2 tahun ya nggak apa-apa, nggak kayak buku ini 19 tahun, lupa nanti kayak mana ya kan. Nah, yang ketiga yang aku pakai itu namanya Britama Junio guys. Nah, kalau Britama Junio ini bisa kita request nama anak kita dimasukkan ke dalam, tapi QQ. Jadi misalnya namaku Eminda Nisaura QQ Elora gitu. Itu bisa gitu. Terus cara bikin kayak gini itu dia punya rekening BRI, terus nanti dia bukakan rekening Britama Junio sebagai rekening induk kayak gini. Nanti dari rekening ini di debit ke sini. Jadi kita isi saldo dulu di sini, nanti dari sini auto debit ke sini. Jadi misalnya seperti tadi aku buat simulasi, sorry ya harus HP guys, 100.000 per bulan. Nah, kayak misalnya 100.000 per bulan, 6 rekening yang di debit, berarti nanti kita setor ke rekening induk itu 600.000. Terus yang ada juga yang nanya ini masing-masing rekeningnya. Ya betul. Aku buka dulu ya Q&A-nya, aku lupa. Ini janjinya tadi jawab Q&A. Tiap rekening nominalnya beda-beda karena bisa. Kalau misalnya kayak yang tahunnya deket kayak mau TK kecil, TK besar kan kayak TK kecil umur berapa ya? TK kecil dia aku bikin 3 tahun lagi. Bisa aja kalian naikin nominalnya biar nanti pas dapatnya 3 tahun lagi lebih banyak. Ini kan misalnya kalau ini simulasi 100.000 36 bulan itu kira-kira dapat 3.600.000 plus bunga. Cuma nggak tahu bunganya nanti berapa ya kan. Mau usah ngarepin bunga lah. Balik edit itu jago ya kan. Kalau misalnya 200.000 kita bisa dapat 7.200 gitu. Jadi kalau kalian mau naikin nominalnya juga nggak masalah sih. Terus yang ini dulu ya, nanti aku jawab lagi question and answer-nya. Ini dia itu tanpa ATM, jadi uangnya nggak bisa ditarik sampai jangka waktu yang udah kita tentukan tadi. Tapi kalau misalnya kepepet kak butuh duit gimana nariknya? Ada 2 cara guys. Kalian datang ke BRI, kalian bawa bukunya ini mau cairin bilang. Terus nanti orang BRI-nya bakal mencairkan, nanti di sistem tellernya itu ada penalti. Kita nggak tahu hitungannya itu, tapi udah by system lah. Aku nggak bohong karena aku juga pernah jadi teller kan. Jadi kita masukin nomor rekeningnya itu, terus kayak penarikan gitu, nanti langsung keluar dendanya berapa gitu. Itulah. Ada mungkin hitungannya, cuma aku nggak hafal. Terus cara yang kedua supaya nggak kena penalti yaitu kosongkan rekening induknya tadi. Yang ini dikosongkan selama 3 bulan. Jadi apabila tidak ada auto debit selama 3 bulan, maka uang yang dari rekening Junio ini akan otomatis kepindah ke rekening induk. Sama aja, kalau kita narik ke teller juga nggak bisa dapat cash, uangnya pindah ke rekening induk, nanti dari sini kita tarik duitnya. Kayak gitu. Oke, clear ya soal pertanyaan tentang produk-produknya. Kalau misalnya kalian mau bank lain, Mandiri, BNI, BCA, CMB, bisa. Semua bank bisa. Nggak pala harus BRI. Aku cuma menjelaskan yang aku tahu tentang produk ini. Terus jawab lagi ya. Ini modelnya kayak Tapenas ya dek. Iya kak, kayak Tapenas. Tapenas kan produk BNI. Kalau ini produknya BRI gitu.
kayak Tapenas, apa Tapenas ada buku rekeningnya aku nggak tahu, tapi ini ada buku rekeningnya, jadi aku pengennya ada buku rekeningnya biar terjamin aja gitu. Takut aja aku kalau misalnya bertahun-tahun terus nanti lupa, soalnya aku kan jompo, pakai aku lupa pikun. Kak, selama kena covid Elora gimana? Astaga, sini lagi. Di mana ini kak? Apanya? Buku rekeningnya dibuka di BRI. Akunya di mana? Aku di sini, di Medan. Di Jakarta SD penabur 2 juta sebulan uang sekolahnya. Itulah. Kita kan nggak tahu kita kayak mana ke depan gitu ya, nggak masalah lah kalau kita nabung. Nah kalau misalnya lah ya simulasi 100.000 kayak gini simulasinya, kalau kalian mau capture pause aja videonya baru di capture ya, karena nggak lama-lama aku taruh. Nah misalnya kalau 100.000 berarti kita kurang lebih harus nyiapin uang 600.000 sebulan ditransfer ke rekening induk kan gitu. Anggap aja jula-jula kan kayak gitu. Kalau kita punya 2 anak kali 2 kan kayak gitu, persiapkan dari TK kecil sampai kuliah gitu, nggak usah besar-besar kalau saranku ya. Ada satu lagi benefitnya, kita bisa top up. Jadi top up itu misalnya baru dapat THR, ada bonus dari perusahaan, bisa kita transfer ke sini dari ATM, tapi tetap duitnya nggak bisa ditarik guys. Kalau mau ditarik ya kayak tadi itu caranya, kayak yang udah aku jelasin sebelumnya. Jadi misalnya kita ada rezeki lebih, kita bisa masukin duit ke sini karena ada nomor rekeningnya gitu, dia bisa top up gitu. Jadi misalnya kalau kita bikin pun dia bulanannya misalnya paling kecil lah 100.000 paling kecil kan, kita buat pun 100.000 kok dikit kali ya dapatnya kan, iya karena dikit kita buat, tapi biar nggak terlalu memberatkan, jangan nanti sampai berat kali kita hanya gara-gara tabungan berjangka gitu kan, biar kita masih bisa ikut arisan, masih bisa beli skincare, masih bisa shopping, masih bisa ngerjain yang lain gitu ya, masih bisa beli emas juga buat investasi gitu. Ini kayak investasi lainnya tapi bukan investasi utama gitu menurutku ya. Misalnya kalian mau beli emas kan masih bisa kalian sisihkan lagi duit kalian gitu, tapi ini ada gitu. Nanti kalau misalnya ini 100.000 ya, ini yang 100.000 misalnya kalian bikin yang paling kecil aja lah, misalnya perkaliannya yang kayak 100.000 sebulan kan nggak rugi-rugi kali. Kalau misalnya ada duit kalian bisa kalian top up. Kalau misalnya kalian bikin 200.000 berarti kan satu bulan harus menyiapkan 1.200.000. Ya kan gede ya, kecuali gaji kalian yang banyak yang nggak salah sih. Belum lagi kalian harus lain-lain lah kan, beda-beda rumah tangga ya. Terus kalau anaknya banyak gimana? Masa cuma satu yang buat sekolahnya? Kan kalau bisa ya semualah kita persiapkan sampai dewasa gitu menurutku. Jadi aku ya bikin yang kecil-kecil aja gitu. Apa lagi ya pertanyaannya tadi? Tapi kurang lebih udah kayak gitulah jawabannya ya guys. Ntar aku baca dulu pertanyaan. Wah keren share ilmunya dong. Aku kemarin takut banyakan potong admin. Oh biaya administrasi guys. Kalau soal biaya administrasi, aduh sorry banget aku nggak bisa jawab karena sekali lagi aku penjualan. Aku nggak tahu sedetail itu gitu. Terus aku bukan orang yang kayak kepatok sama biaya administrasi itu harus nggak ada gitu. Nggak juga sih, karena ya memang semua segala sesuatu harus dibayar gitu. Baik kita kencing aja kita harus bayar kan gitu. Jadi aku soal biaya administrasi nggak pernah terlalu masalah sih. Kurang lebih udah itu ya semua ya. Aku udah jawab ya guys, karena pertanyaan hampir-hampir mirip. Bisa kayak caranya kayak mana, buka rekeningnya kemana, buka rekeningnya ke bank. Kalau pokoknya intinya gini ya, aku tidak memaksa. Kalau kalian mau bikin tabungan berjangka kalian dalam bentuk emas terserah, kalian mau investasikan ke reksadana terserah. Tapi kalau misalnya kalian simpan pun uang kalian di rumah, kalian taruh di bawah bantal juga terserah. Ini cuma buat orang tua yang mau mendengarkan saja, yang kemarin bertanya aku bantu jawab ya. Tapi kalau menurutku ya, caraku ini ya adalah cara terbaik buat aku mengurangi keborosan gitu. Oke guys, kayaknya udah terlalu panjang videonya, jadi aku udahin dulu question and answer-nya karena kurang lebih pertanyaan sama, lebih ke gimana cara buka rekeningnya, itu kayak mana biaya administrasinya, aku nggak tahu juga jawabannya apa. Kalian ke bank aja lah tanya, nggak dimarahin orang bank itu, ke CS kalian datang ke CS. Kalau di daerah kalian cuma ada bank mandiri, misalnya kayak di Seborong-Borong itu kan yang ada itu cuma BRI, Mandiri, ya udah pilih salah satu. Nah aku udah jelasin yang produk BRI. Kalau kalian mau ke Mandiri tanya aja CS-nya. Di sini ada tabungan berjangka enggak? Aku mau buka rekening, mau buat anakku. Tapi sebelum kalian ke sana, saranku kalian buat dulu hitungan kalian. Misalnya kalian mau buat rekening untuk anak kalian dari mau masuk TK kah, SD kah, SMP kah, SMA kah, buat aja hitungannya kayak yang aku buat ini aku buat sendiri. Terus kalian kalikan, kalian kasih ke orang bank.
Kak bikin yang ini ya, yang tahunnya sekian, tahunnya sekian, tahunnya sekian, tahunnya sekian gitu. Jadi dia juga nggak capek mikir, kita juga udah nyiapin diri gitu. Jadi orang itu tinggal kerja, kita tinggal tenang gitu. Jadi sama-sama mempersiapkan. Oke ya guys, makasih banyak yang udah nonton videoku. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan hidupkan lonceng. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Baby finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Bye bye. Bye bye.